Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, teman-teman semuanya, warga Mahkamah Agung, khususnya operator barang milik negara, pada kesempatan pada sore hari ini, saya akan menjelaskan tentang pemindahan, pemusnahan, dan penghapusan BMN. Dasar hukumnya yaitu ada PP 28 tahun 2020, perubahan atas PP 27 tahun 2014, kemudian ada PMK 165 tahun 2021, kemudian ada Surat Sekma nomor 275 tahun 2024, kemudian ada Keputusan Sekma nomor 1085 tahun 2024. Apa sih pemindah tanganan BMN? Pemindah tanganan BMN yaitu proses pengalihan kepemilikan barang milik negara dari pemerintah kepada pihak lain. Pemindah tanganan BMN itu ada 4, yaitu penjualan BMN, tukar menukar atau rislah, hibah, kemudian ada penyertaan modal pemerintah. Nah, ini adalah tahap dalam penjualan dan penghapusan BMN. Jadi Bapak Ibu mungkin ada beberapa yang masih kurang paham tentang penghapusan barang milik negara. Jadi penghapusan barang milik negara itu tidak bisa dilakukan serta-merta, oh saya mau hapus di Sakti, saya mau hapus barang ini nih, prosedurnya gimana gitu. Jadi ketika Bapak Ibu ingin melakukan penghapusan BMN, itu harus melalui mekanisme entah itu pemindah tanganan BMN ataupun pemusnahan BMN atau mungkin penghapusan sebab-sebab lain. Nah, yang pertama kita bahas mungkin kita kali ini akan fokus kepada penjualan BMN-nya dulu untuk pemindah tanganan BMN. Yang pertama yaitu Satuan Kerja mengajukan persetujuan penjualan melalui Siman versi 2. Untuk keterangannya yaitu pemohonnya Satker, termohonnya pengguna barang, untuk barang-barang selain tanah dan bangunan yang mempunyai nilai perolehan sampai dengan 100 juta. Kemudian note-nya surat ditujukan kepada Sekma. Nah, mungkin ada yang bertanya, gimana kalau saya mau jual barang tapi nilainya per unit di atas 100 juta. Nah, nanti Bapak Ibu tinggal sesuaikan saja termohonannya yaitu KPKNL setempat. Kemudian suratnya ditujukan kepada Kepala KPKNL setempat. Oke, kembali lagi kita bahas untuk surat yang menjadi kewenangan Sekretaris Mahkamah Agung ya Bapak Ibu. Jadi setelah Bapak Ibu ajukan di Siman, nanti setelah surat persetujuan sekmanya terbit, Satker melakukan lelang di KPKNL setempat. Kemudian, setelah lelang selesai dan terbit risalah lelang, Satker mengajukan SK penghapusan melalui SA Dewa. Nah, risalah lelang di sini adalah yang dimaksud adalah risalah lelang laku atau terjual ya Bapak Ibu. Jadi, risalah lelang itu macam-macam, ada risalah lelang laku, ada risalah lelang wan prestasi apabila uh, gagal lelang seperti itu. Nah, mungkin ada yang bertanya, Mas, kalau misalnya saya sudah melakukan lelang, tapi terjadi wan prestasi atau pembelinya tidak melunasi lelangnya. Saya harus melakukan apa seperti itu. Nah, nanti Bapak Ibu silakan dicek surat persetujuan penjualan dari sekmanya itu memiliki jangka waktu 6 bulan sejak surat diterbitkan. Kalau misalnya masih ada jangka waktu atau suratnya belum expired seperti itu, Bapak Ibu silakan untuk diajukan lelang ulang. Nanti bisa langsung ke laman lelang.go.id dengan mencantumkan surat persetujuan penjualan dari Sekma. Sampai mungkin 2 kali, mungkin belum terjual juga. Nanti kalau memang lama gitu, ada beberapa kali tidak terjual, katakanlah 2 kali, kemudian suratnya sudah expired gitu. Suratnya sudah expired lebih dari 6 bulan, Bapak Ibu bisa menghubungi narahubung bagian administrasi penghapusan untuk update surat persetujuan Sekma. Karena update surat persetujuan Sekma ini tidak diakomodir di aplikasi Siman versi 2, jadi secara manual. Kemudian gimana nih kalau sampai saya lelang berulang-ulang, ternyata tidak laku juga seperti itu kan. Nah, setelah diturunkan, mungkin nanti setelah diajukan persetujuan penjualan ulang, mungkin kami akan turunkan nilai limitnya. Kalau limitnya sudah diturunkan, kemudian Bapak Ibu lakukan lelang ulang sampai tidak terjual juga,
kita cek dulu Bapak Ibu, tidak terjualnya ini apakah karena memang pembelinya tidak melunasi atau memang benar-benar tidak ada peminatnya gitu. Kalau selama barang ini masih bernilai ekonomis, artinya masih ada pembeli yang minat walaupun tidak dilunasi, itu artinya barangnya tetap harus dilakukan lelang sampai terjual. Pengecualian untuk barang-barang yang dilakukan lelang, namun tidak ada peminatnya. Kalau sudah 2 kali dilakukan lelang dan tidak ada peminatnya, kita biasanya akan melakukan bentuk pengelolaan lain sebelum dilakukan penghapusan. Misalnya kita izinkan untuk dilakukan pemusnahan seperti itu. Tapi dengan catatan tidak ada peminat ya Bapak Ibu ya, bukan barangnya tidak dilunasi seperti itu. Kemudian untuk teknis desimannya, Bapak Ibu silakan login menggunakan analis Satker, kemudian masuk ke menu permohonan pengelolaan. Nanti silakan diisi jenis pengelolaannya adalah pemindah tanganan BMN, tipe pengelolaannya penjualan, kemudian cara penjualannya lelang, jenis asetnya silahkan disesuaikan, kemudian apabila barang pemohonnya adalah satker, kemudian termohonnya adalah pengguna barang apabila barangnya di bawah sampai dengan 100 juta, kemudian kalau ada harga barangnya yang di atas 100 juta per unit bisa diajukan ke KPKNL. Yang kedua adalah pemusnahan BMN. Apa sih pemusnahan BMN gitu kan? Pemusnahan BMN itu adalah tindakan menghapus BMN dari daftar inventaris karena sudah tidak dapat digunakan, tidak bernilai ekonomis atau tidak bisa dimanfaatkan lagi dengan cara merusak, membakar atau menghancurkannya sehingga barang tersebut tidak dapat dipakai atau dimanfaatkan kembali. Pemusnahan BMN secara umum di Mahkamah Agung itu ada dua. Pertama adalah pemusnahan aset tak berwujud atau software biasanya. Itu diajukan melalui Siman versi 2 ke menu pengelolaan, kemudian pemusnahan. Pemohonnya Satker, termohonnya pengguna barang atau KPKNL apabila harganya di atas 100 juta. Kemudian pemusnahan yang kedua itu ada pemusnahan persediaan. Itu diajukan melalui Esa Dewa, menu pengelolaan atau pemusnahan. Nah, pemusnahan persediaan ini biasanya kalau di pengadilan agama ada akte cerai, ada register yang sudah tidak terpakai lagi, dan sebagainya seperti itu. Kemudian ini adalah teknis untuk pemusnahan disiman. Nanti Bapak Ibu bisa lihat di gambar. Jenis pengelolaannya adalah pemusnahan BMN, tipe pengelolaannya pemusnahan juga, silakan dipilih. Jenis asetnya masih sesuaikan, kemudian pemohonnya satker, termohonnya adalah pengguna barang harga harga barangnya sampai dengan 100 juta. Kemudian untuk pemusnahan yang ada di Esa Dewa tadi yang sudah saya jelaskan berupa persediaan. Jadi barang-barang yang ada di modul persediaan yang ada di Sakti mungkin sudah tidak terpakai, usang atau memang tidak akan digunakan lagi. Silahkan dimusnahkan melalui pengajuan di Esa Dewa. Kemudian saya ada note nih untuk Bapak Ibu sekalian, karena kan sekarang indeks pengelolaan aset ini sudah diturunkan dari tingkat kementerian atau lembaga ke satuan kerja, artinya pengadilan. Tiap-tiap pengadilan Bapak Ibu itu bertanggung jawab untuk indeks pengelolaan aset yang baik gitu. Indeks pengelolaan aset yang baik itu nilainya berapa gitu. Jadi kalau kita dulu kuliah, uh, indeks pengelolaan aset itu dihitung sama kayak IPK kita waktu kuliah gitu Bapak Ibu. Jadi IPK yang baik itu berapa ya? Yang kalau sebenarnya relatif ya, cuman kalau saya bilang ya di atas 3,5 yang bagus itu kan sudah masuk kumlot gitu kan istilahnya. Jadi kenapa Bapak Ibu harus melakukan penghapusan BMN? Karena saldo rusak berat Bapak Ibu itu apabila tidak ditindaklanjuti dengan penghapusan sampai dengan akhir tahun, itu akan tercatat sebagai salah satu indikator penilaian indeks pengelolaan aset. Jadi kalau masih ada saldo rusak berat, barang rusak berat di satuan kerja Bapak Ibu, itu akan mempengaruhi nilai IPA atau indeks pengelolaan aset yang ada di satuan kerja Bapak Ibu. Nah, solusinya gimana nih Mas gitu kan. Jadi solusinya dari saya sih sebaiknya sebelum akhir tahun
barang-barang rusak berat ini sudah eh, dilakukan pemindah tanganan, entah itu penjualan atau kalau mungkin tadi ada akte cara yang sudah tidak dipakai lagi silakan dimusnahkan. Kemudian kalau software juga silakan dilakukan pemusnahan untuk selanjutnya dilakukan penghapusan seperti itu. Jadi sebaiknya saldo rusak berat ini diminimalisir pada akhir tahun untuk hasil indeks pengelolaan aset yang baik. Kan Bapak Ibu pasti pengennya punya IPK yang baik kan di satuan kerja masing-masing seperti itu ya. Kemudian kita lanjut ke penghapusan BMN. Penghapusan BMN ini adalah proses akhir setelah pemindahan atau pemusnahan selesai ditindaklanjuti. Nah, selesai ditindaklanjuti ini kategorinya apa sih gitu kan? Misalnya tadi penjualan selesai ketika terbit risalah lelang dan berita acara serah terima. Atau pemusnahan dikatakan selesai ketika sudah ada berita acara pemusnahan. Kemudian penghapusan selesai ketika terbit SK penghapusan dari Sekretaris Mahkamah Agung. Jadi tadi yang seperti saya jelaskan di awal, tidak bisa Bapak Ibu melakukan penghapusan itu ujuk-ujuk gitu. Tiba-tiba saya mau hapus barang A, B, C, D. Nggak bisa. Jadi memang ketika mau melakukan penghapusan, Bapak Ibu harus melalui mekanisme yang namanya pemindah tanganan atau penjualan dan atau pemusnahan seperti itu. Silakan disesuaikan dengan jenis aset yang mau dihapus. Kemudian untuk teknis penghapusan di ESA Dewa, bisa dilihat nanti masuk ke menu pengelolaan, kemudian ke menu penghapusan. Kemudian kalau sudah terbit keputusan Sekretaris Mahkamah Agung seperti yang terlihat di layar, itu Bapak Ibu baru diperbolehkan untuk melakukan transaksi 301 di Sakti. Nah, ketika Bapak Ibu mengajukan permohonannya, tapi belum terbit nih surat keputusannya, itu Bapak Ibu baru boleh melakukan transaksi 911 di Sakti. Jadi ketika Bapak Ibu mengajukan usulan penghapusan ke tingkat banding, nanti kan tingkat banding meneruskan ke kami. Itu Bapak Ibu boleh melakukan transaksi 911. Tapi ketika Bapak Ibu belum mendapatkan SK Sekma, surat keputusan penghapusan, Bapak Ibu dilarang untuk melakukan transaksi 301. Jadi transaksi 301 itu dilakukan ketika Satker telah menerima keputusan penghapusan oleh Sekretaris Mahkamah Agung. Oke, sekian terima kasih pada kesempatan pada kali ini. Semoga indeks pengelolaan aset Mahkamah Agung semakin baik dari tahun ke tahun. Tidak lupa saya mengucapkan mohon maaf apabila ada salah kata maupun perbuatan dalam saya menyampaikan materi pada sore hari ini. Bapak Ibu teruslah menjaga aset negara untuk Indonesia yang lebih baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.